Mustahil kadang-kadang orang itu memilih kalau tidak kenal calon. Ada juga memang dari perilaku pemilih itu mereka kenal tapi mereka tidak suka. Memang besar ya Bung Romli ya kalau kami lihat pengaruhnya. Tapi besar ini kalau melihat dengan 3 calon yang bertarung ini memang sudah ada mengerucut satu nama. Siapa yang ngasih duluan gitu. Yang nunjuk duluan itu tidak dipilih. Udah lama lagi misalnya aku calon itu. Yang kedua akan memberi uang atau hadiah yang paling banyak. Siapa yang ngasih yang lebih banyak itu diambil. Tapi masalah menilai tadi yang ketiga berdasarkan nurani bukan berdasarkan uang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info Indonesia edisi kali ini kita kehadiran rekan kami, sahabat saya, Bung Arianto M Kompol. Selamat datang Bung Arianto. Selamat sore Bung Romli. Iya. Beliau adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen, LKPI. Edisi kali ini kita membahas soal pilkada, khususnya Pilgub Sumsel dan beberapa kajian politik lainnya, hasil kajian dari LKPI. Langsung saja Bung Arianto. Boleh. Iya. Di Pilgub Sumatera Selatan ini karakteristik apa yang bisa Anda lihat? Iya, kalau dilihat ya di Sumatera Selatan karakteristik dari pemilih ya. Jadi karakteristik dari pemilih itu memang kita memang potret ya. Potret kita memang cukup ilmiah, biasanya dengan lembaga survei atau survei opini publik ya. Memang kalau dari hasil-hasil dari survei-survei sebelumnya yang kita lakukan, termasuk pada waktu survei terakhir bulan Oktober ini ya, karakteristik pemilih di khususnya Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Pilkada Gubernur itu memang tidak jauh berbeda ya dengan daerah-daerah lain atau kabupaten-kabupaten atau provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia ya. Mereka terbagi, ada pemilih rasional, pemilih yang transaksional juga ada dan lain sebagainya itu. Tapi menurut saya kalau kami lihat Bung Romli ya, khusus pilkada di Provinsi Sumatera Selatan itu memang kalau dilihat dari hasil survei terakhir itu ya Oktober akhir itu 2024 itu pemilih di Sumatera Selatan ini sudah mengerucut ya pilihannya tuh, dalam arti ada 3 pasangan calon ini. Satu itu Herman Deru Ciujang, nomor 2 itu Edi Santana dengan Rizky Aprilia, nomor 3 itu Mawardi dengan Anita. Nah, jadi memang pengerucutan pemilih ini sudah terlihat sekali. Karena apa? Kalau kami lihat satu, popularitas tingkat keterkenalan itu sudah cukup besar ya. Artinya kalau kami lihat memang sudah mentok. Kalau kami lihat khusus pasangan nomor 1 itu Ciujang, Mawardi, siapa tuh Herman Deru sama Ciujang. Yang kedua juga Mawardi sama dengan Anita. Jadi kan memang sudah top kalau kami lihat untuk tingkat keterkenalan. Termasuk juga tingkat kedisukaan ya. Tapi kita lihat juga tingkat keterkenalan dulu lah ya. Nah, inilah sebenarnya kami lihat. Terus masalah nanti elektabilitas atau dukungan. Jadi poin kita itu mereka sudah cukup dikenal masyarakat. Nah, karakteristik inilah kalau kami lihat pola memilih dari masyarakat Sumatera Selatan itu nanti terkerucut ke salah satu pasangan calon ya. Karena apa? Di situ kita short tadi di pilkada itu biasanya itu ada yang namanya tuh masa mengambang atau masa yang belum menentukan pilihan atau undecided voter. Nah, itu angkanya itu sudah di bawah 10%. Ada yang lembaga survei 5%, ada yang 3%, ada bahkan ya di bawah 3%. Artinya kalau kami lihat di sini memang sudah masyarakat Sumatera Selatan itu sudah mengetahui calon-calon ini secara tingkat keterkenalan. Tinggal elektabilitas itu di short lagi itu sudah cukup kecil ya kalau kami lihat yang belum menentukan pilihan. Nah, jadi karakter ini memang sudah terkerucut kepada salah satu pasangan calon. Itu. Dari 3 itu sudah. Iya. Apa yang membuat pengkerucutan itu terjadi? Nah, jadi kalau dilihat dari hasil survei itu pengerucutan itu pertama itu memang di survei itu orang memilih itu orang harus kenal dulu ya, popularitas. Kemudian setelah kenal mereka suka ya, jadi suka baru mereka memilih ya, ada elektabilitas dukungan. Mustahil kadang-kadang orang itu memilih kalau tidak kenal calon. Ada juga memang dari perilaku pemilih itu mereka kenal tapi mereka tidak suka. Artinya kalau secara statistik ya, ilmu statistik kita itu tidak berbanding lurus ya. Banyak kan misalnya itu kenal tapi perbuatannya jelek misalnya kan, artinya tidak disuka. Nah, poin ini kalau kami lihat itu sangat tidak menguntungkan bagi pasangan calon. Nah, inilah salah satu poinnya ini ya. Jadi secara kalau misalnya kita sholat itu ini rukunnya itu Bung Romli ya. 1 kenal, 2 suka, 3 memilih. Nah, jadi poin inilah biasanya lembaga survei itu akan memotretnya.
Nah, yang kedua memang dilihat dari situ tingkat sosialisasi. Nah, tingkat sosialisasi kamu dilihat dari 3 paslon ini memang yang paling gencar intensitas dan frekuensinya itu pasangan nomor urut 1 ya, Herman Deru dengan Ci Ujang. ADCU ya kalau disingkat di situ ya, atau menyala abangku ya. Di sini kalau melihat memang terlihat sama sekali ya tingkat sosialisasi, baik kita ukur misalnya pertemuan tatap muka, umum, belusukan, pertemuan dengan masyarakat. Yang kedua juga kinerja dari tim sukses mensosialisasikan mereka untuk memilih calon itu tersebut. Yang ketiga juga media sosial, yang empat surat kabar, televisi dan radio. Jadi komponen-komponen ini kita juga set juga. Dan di sini kami lihat memang yang cukup unggul itu pasangan nomor urut 1 Herman Deru Ci Ujang. Nah itu sebenarnya kalau kami lihat di sini. Secara populer. Ya, jadi secara populer mereka mendekati pemilih untuk melakukan, ya katakanlah kalau kita itu untuk merayu pemilih untuk memilih mereka. Jadi ibaratnya itu sosialisasi mereka itu sudah cukup masif ya di masyarakat itu, ketimbang dari 2 pasangan calon yang lainnya ini. Kenapa itu bisa terjadi? Apa memang karena tingkat kerja kerasnya itu berbeda? Ya, dilihat dari situ memang frekuensinya ya. Jadi kita juga frekuensinya kita lihat dari pertanyaan di kuesioner itu kita lihat kan, Bu, misalnya siapakah dalam 2 bulan terakhir yang paling Bapak Ibu sering lihat melalui tatap muka atau pertemuan umum? Misal contoh seperti itu, 1, 2, 3. Bisa saja responden itu menyebut 1 saya pernah lihat ADCU, 2 saya pernah lihat misalnya Anita dengan Mawardi, ketiga saya pernah lihat Edi Santana. Di situ kita mulai kalkulasi persentase ya. Nah, di situ baru kita lihat bahwa frekuensi yang didapat masing-masing calon itu kita akumulasikan, ternyata yang lebih banyak dilihat misalnya yang lebih sering sekali itu pasangan nomor urut 1. Nah, itulah sebenarnya tingkat kerja keras kata Bung Romli tadi bisa menentukan bahwa intensitas mereka lebih kuat lagi di masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Itu poinnya yang paling penting mereka lakukan untuk saat ini. Populer ini kan lebih cenderung ke calon kepala daerahnya. Iya. Nah, kalau wakilnya untuk mendongkrak popularitas gimana? Ya, ini pengalaman juga ya, berkaca dengan popularitas biasanya memang kepala daerah ya, artinya bupati atau gubernurnya ya. Tapi kemarin ada juga survei kita, misalnya kita di Jakarta itu ya, pada waktu Rano Karno itu jadi wakil misalkan, siapapun berpasangan dengan Rano Karno itu potensinya itu menang besar. Ini terlihat nih Bung Romli ya, kita survei di Jakarta itu, DKI itu, ternyata Pramono itu berpasangan dengan Rano Karno, elektabilitas dia mulai sejajar dalam margin of error malahan ya. Kita tahu kawan kita di perkumpulan lembaga survei Indo Persepi itu menyurvei sekarang. Jadi ada memang di situ. Cuma itu kejadian yang luar biasa kalau saya melihatnya. Nah, khusus di kota Sumatera Selatan kalau kamu lihat memang ikonnya itu memang kepala daerah, artinya calon gubernurnya ya. Contoh Herman Deru ya, memang populer Herman Deru itu lebih kuat daripada Ci Ujangnya. Termasuk juga dia yang bisa tingkat kesukaan. Jadi tarikan elektoral dari Herman Deru itu lebih kuat daripada Ci Ujangnya. Sama juga dengan Mawardi ya. Tarikan elektoral Mawardi itu lebih kuat daripada di Anita. Edi Santana demikian juga. Tarikannya lebih kuat daripada elektoralnya dibandingkan dengan Rizky Aprilia. Jadi yang bertarung itu kalau kami lihat itu ya memang ikon figur dari calon gubernurnya lebih besar ketimbang dari calon wakil gubernur. Bukan menafikan bahwa tidak ada sumbangsi suara, ada, cuma lebih kecenderungan itu calon gubernurnya. Jadi memang ikon itu harus ditonjolkan itu Bung Romli ya, calon gubernur ketimbang misalnya wakil gubernur. Nah, ini melihat dari cukup menarik juga nih. Kalau dari sebaran tingkat popularitas itu seberapa besar sebarannya? Ini kan juga kalau kita lihat di Sumatera Selatan ini kan pasti tidak menafikan ada namanya kesukuan-kesukuan. Iya. Nah, itu berpengaruh juga nggak? Iya, kalau sebaran popularitas, kalau Bung Romli tanya tadi, memang sebarannya itu sudah cukup merata ya, khususnya bagi pasangan nomor 1 ya. 1 dengan 2 itu sudah cukup merata. Kalau kemudian di atas 80% ya nomor 1 itu di kabupaten, 17 kabupaten kota ya. Termasuk juga misal pasangan nomor urut 3 ya, Mata Hati itu masih di bawah, ada yang masih di bawah 60, masih di bawah 50 ada juga. Nah itu. Tapi kalau misalnya tadi masalah kesukuan tadi, memang kita pernah sering membedah ya di kuesioner itu, kita tanya ke masyarakat, apakah Bapak Ibu akan memilih pasangan calon gubernur atau wakil gubernur yang asal sukunya sama atau tidak mempermasalahkan calon suku atau suku gubernur. Ada Bung Romli itu sekitar 78% mereka itu tidak mempermasalahkan suku atau etnisnya itu sama dengan pemilih. Jadi
tidak masalah. Katanya kan kalau calonnya itu sama atau tidak dengan saya 78%. Sisanya ada sekitar 12% akan memilih calon yang asal sukunya etnisnya sama, artinya sangat kecil. Nah, selebihnya itu angka itu tidak tahu tidak jawab ya kalau melihat. Tapi kalau dilihat dari sini 78% itu sebenarnya cukup besar ya. Jadi masyarakat Sumatera Selatan itu sudahlah tidak memandang suku atau etnis lagi, meskipun ya tidak menafikan Anda itu ya masih memilih seperti itu. Misalnya orang Jawa memilih orang Jawa, orang Komering memilih orang Komering. Tapi kadang-kadang kalau kami lihat angka itu tidak berpengaruh signifikan ya dengan hal-hal seperti itu. Karena apa? Orang Jawa katakanlah dilihat itu tersebarnya milihnya banyak pasangan nomor urut 1, termasuk juga misalnya sukunya, misalnya suku bukan orang Jawa juga, misalnya suku Bugis, misalnya suku Sunda, itu banyak juga, termasuk misalnya suku-suku yang bukan dari kita misalnya gitu, tersebarnya itu cukup dominan. Artinya mereka tidak usah juga tidak dipermasalahkan lagi, sudah selesai menurut saya itu ya masalah sistem kesukuan itu. Iya. Itu di Palembang saja atau seluruh wilayah? Di seluruh wilayah. Jadi survei kita tuh kalau gubernur 17 kabupaten kota ya. Jadi kita lihat. Nah itu. Jadi mereka memang lihat. Termasuk dia itu survei di Palembang juga kan baru-baru kemarin kan. Kita lihat dulu. Sama juga orang Komering misalnya orang Jawa misalnya orang Pegangan itu milihnya tuh kebanyak pasangan nomor urut Ratu Dewa Prima Salam tuh 2 ya nomor 2. Nah itu. Jadi kan kalau dilihat kan memang suku misalnya suku Basmah misalnya kan baik misalnya suku Sunda atau suku misalnya Tionghoa itu tersebarnya itu banyak ke sana, artinya orang tidak mempermasalahkan lagi itu ya pemilih-pemilih itu, meskipun tadi ya garis bawahnya ada juga misalnya di kabupaten-kabupaten lain yang memang sukunya harus sama dengan mereka. Seberapa besar pengaruh Palembang ini bagi kepala daerah di Sumatera Selatan? Ya kalau dilihat dari mata pilih ya 1,2 juta lebih sekian itu ya memang cukup besar ya. Artinya kalau partisipasinya kita anggap 80% saja ya itu kan memang cukup berpengaruh. Memang besar ya Bung Romli ya kalau kami lihat pengaruhnya. Tapi besar ini kalau melihat dengan 3 calon yang bertarung ini memang sudah ada mengerucut satu nama Handi CU. Handi CU itu kan unggulnya kan di kabupaten kota memang yang 16 kabupaten ya kalau salah ya 16 kabupaten. Termasuk Palembang juga dia unggul itu ya. Meskipun unggulnya itu masih belum mencapai 60 ya, tapi keunggulan itu sudah besar kalau kami lihat di kabupaten kota yang lainnya. Nah, di sini kalau salah satu calon misalnya 2 calon tadi itu mau unggul 100% di Palembang saja itu biarpun melihat dari keunggulan elektabilitas ADC itu susah juga untuk mengejarnya ya. Kenapa? Karena di kabupaten lain, kota lain itu mereka sudah tertinggal cukup jauh kalau kami lihat dengan pasangan nomor urut 1 ya. Potensi kalau jadi kami di survei itu namanya potensi. Potensi untuk mengejar pasangan HDC itu meskipun unggul besar di kota Palembang itu sementara kalau dia dari hasil itu gapnya jarak elektabilitas cukup jauh ya sekitar 30-40 itu sulit. Meskipun kan tidak menafikan Anda tapi cukup sulit ibaratnya seperti itu Bung Romli. Kalau kita bicara soal persentase, jadi di tanggal 27 November kan, itu kira-kira untuk mencapai kemenangan itu berapa persen nih untuk pilgubnya? Ya kalau di pilgub provinsi ini kan bukan seperti Jakarta ya harus putar 2 putaran ya 50+1. Kalau kita berapa saja bisa menang ya. Tapi kalau dilihat dari berbagai lembaga survei ya, yang kredibel maksud kita kan kalau kita LKPI tergabung dalam Persepi ya Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia. Jadi kita di sana ya bernaungnya itu memang kawan-kawan lembaga survei itu melihat ya elektabilitas HDCU itu ya berkisar antara 71, 72, 64 ya kira-kira seperti itu secara absolut ya. Termasuk juga elektabilitas nomor 2 misalnya itu belum mencapai 10% kalau kami lihat. Nomor 3 juga tuh belum mencapai angka 30% ya dengan hasil-hasil seperti itu. Nah, kondisi ini kalau kami lihat memang gejolak elektabilitas itu kalau kami lihat tidak begitu besar. Kenapa kami lihat seperti itu? Satu, setiap calon itu sudah melakukan sosialisasi semua itu Bung Romli. Misal 01 melakukan sosialisasi. Hari ini 02 juga melakukan, 03 melakukan. Belusukan tetap muka sama. Jadi ritme elektabilitas itu tidak begitu besar gejolaknya kalau dia sosialisasi ini. Beda misalnya kalau misalnya 01 tidak sosialisasi, tidur misalnya Bung Romli ya, 4 hari, 5 hari, 02 10 hari. Nah, gejolak itu bisa mungkin kan, tapi kalau kami lihat di sini termasuk juga misalnya kabupaten lain sama melakukannya. Jadi loncatan elektabilitas itu sepertinya kalau lihat tidak begitu besar ya, kecuali ya ada kejadian tsunami politik namanya Bung Romli. Ada kejadian luar biasa ya. Nah itu biasanya pengalaman kami itu elektabilitas itu bisa turut terjun bebas itu. Nah tapi kalau dilihat dari hitungan sekitar berapa ini 25 hari ya menjelang pilkada ini
kami sangat yakin satu calon pun tidak ada akan terlihat seperti tsunami politik itu ya. Tsunami politik itu tadi ya, kalau dilihat ada terkena kasus asusila, judi, narkoba misalnya kan. Yang keduanya tsunami politik itu tadi Bung Romli ya, mungkin ada serangan pajar segala macam, tapi itu sudah menjadi tugas Bawaslu dengan masyarakat untuk mengawasinya supaya terjadi seperti itu. Seberapa besar sih atau tingkat sosialisasi itu yang dilakukan, misalnya nih apakah belusukan apa-apa nih? Yang paling efektif itu apa sekarang ini? Ya, kalau dilihat memang dari hasil yang kita survei itu yang paling parameter yang kita lakukan, yang nomor satu tuh belusukan tatap muka umum dengan masyarakat. Jadi tatap muka pertemuan umum dengan masyarakat. Termasuk misalnya ada dalam kutip belusukan di sana ya. Itu memang angkanya itu Bung Romli mencapai di atas 50%. Jadi masyarakat itu yakin dan percaya untuk melihat persepsi atau misalnya calon wali kota, bupati atau gubernur itu bisa mempresentasikan dia sebenarnya itu itu dari pertemuan tatap muka umum. Nah itu jadi mereka kelihatan sama sekali. Karena seperti itu juga ya, kalau lembaga-lembaga survei lainnya termasuk di kabupaten lain termasuk ya debat publik misalkan mereka mempersepsikan seperti itu. Karena kalau lihat misalnya baliho, spanduk itu boleh ya, sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau baliho, spanduk itu bisanya apa kira-kira, kan diam misalnya kayak gitu kan. Nah tapi kalau pertemuan tatap muka tuh dia ngomong janjinya apa, realisasinya gimana, ada target waktu, itu sebenarnya yang sangat meyakinkan bagi pemilih ya. Iya. Ini ada koalisi nggak calon-calon kepala daerah itu dengan calon-calon bupati wali kota? Ya dari situ memang ada ya, kita pernah, bukan pernah ya, kita sering ya, jadi kita tanya ke responden itu, pemilih itu memilih misalnya salah satu pasangan calon gubernur siapa, 1, 2, 3, kita namanya cross tabulasi Bung Romli ya, dengan calon kepala daerah kabupaten yang ada di situ. Jadi berapa persen, misal katakanlah pemilih HDCU itu sekitar misalnya 69% dapat di Sumatera Selatan, kita break misalnya di kota Palembang, berapa persen dari 60% ini memilih pasangan Ratu Dewan, misalnya ini satu Fitriyanti Nandri atau misalnya Yuda Bahar, itu terlihat. Nah ini sebenarnya gunanya apa? Ada kesamaan ini berapa persen lebih besarnya. Nah di sini mereka akan menentukan koalisinya. Itu terlepas dengan koalisi partai. Kalau kami lihat ada saja beda partai kadang-kadang Bung Romli, tapi koalisi terbentuknya itu garis lurus, artinya tidak memandang partai, yang penting katanya figur atau tokoh yang sama. Nah ini sebenarnya bisa masuk sebenarnya. Itu saran dari kami ya, sebenarnya bisa masuk. Jangan kita nggak enak partai, tapi pemilihnya banyak secara psikologis itu, secara figur itu melekat ke calon gubernur dengan bupati wali kota di sana. Jadi ambil di sana. Kadang-kadang ada sebenarnya ya, paslon itu sekarang ini baik kabupaten kota itu dengan provinsi itu gapnya jauh Bung Ri, partainya beda. Aku nggak mau misalnya ini bertandem kita kan, bertandem dengan dia. Sementara pada waktu dia dari survei itu kebanyakan bukan melihat partainya, melihat figur dari calon tersebut. Nah manfaatkanlah ini. Nah kalau dilihat dari sini memang ada sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kami lihat beberapa kabupaten kota yang agak mirip ya dengan pemilihan gubernur itu, calonnya dengan dipilih oleh kabupaten yang mencalonkan diri di sana. Tinggal lagi bagaimana mereka mensinkronkannya saja. Mereka kadang-kadang nggak sinkron, sinkron oleh partai nggak sinkron. Tapi dari segi survei pemilih itu memang cenderung ke sana. Tapi tujuannya ada satu, kalau kalian mendongkrak elektabilitas untuk menang. Itulah sebenarnya. Kalau masalah sinkron nggak sinkron bisa semua itu. Tapi tujuannya untuk mendongkrak elektabilitas supaya bisa menang 27 November nanti. Nah itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh setiap calon. Baik gubernur juga seperti itu. Bukan hanya wali kota bupati ya, gubernur juga perlu juga dia tandem ke 17 kabupaten kota. Terlebih lagi yang masih tinggal elektabilitas itu. Pemilih itu ada bermacam, yang rasional, transaksional, dan kemudian swing voter tadi ada juga gitu ya. Seberapa besar kalau pembagiannya nih? Ya kalau dilihat ya pemilih ada yang rasional ya. Jadi memang rasional tuh sekitar ya 25% lah Bung Romli ya. Kalau dilihat memang daerah-daerah, banyak daerah perkotaan dengan pendidikan yang tinggi ya, masyarakatnya tingkat penghasilan tinggi. Terus itu memang yang rasional tadi ya, tradisional ya, misal kata Bung Romli tadi berdasarkan suku, berdasarkan agama, berdasarkan tingkat pekerjaan, sama pekerjaannya. Terus memang ya secara irasional tadi Bung Romli ya, ada serangan pajar ya. Tapi yang kami garis bawahi memang cukup besar ini Bung Romli, memang masyarakat Sumatera Selatan sekarang khususnya itu di daerah-daerah kabupaten kota sudah
sudah rasional ya kalau kami lihat. Memang mereka sudah memilih itu berdasarkan apa yang dilihat track recordnya ya. Kira-kira seperti apa yang pada waktu menjabat kemarin, yang belum ini apa yang harus ditawarkan. Ada nggak target waktu untuk dilaksanakan janji-janji ini. Nah itu sebenarnya kalau dilihat memang cenderungnya masyarakat Sumatera Selatan sudah mengarah ke sana pemilihnya itu. Jadi wajar ini undecided voter atau masa mengambang dari kecil, karena apa yang dilakukan oleh calon 3 ini, gubernur ini sudah terlihat dan terekam oleh masyarakat. Jadi sudah cukup kecil ya dilihat dari pemilihnya untuk menentukan pilihan. Beda misalnya kalau misalnya pemilih mengambangnya undecided voter besar 30. Artinya masyarakat, satu indikasi kita belum mengetahui calon. Kedua, mereka sudah mengetahui apa yang dilakukan calon tapi mereka tidak mau mencari alternatif pilihan. Nah, ini beda ini kalau melihat ini. Tapi pengelompokan ini kalau kami melihat undecided voter sudah cukup kecil, artinya semua yang dilihat masyarakat itu sudah terekam sekarang. Tinggal mereka datang ke TPS untuk menyalurkan suaranya mereka. Tapi pilihan sudah ada semua berdasarkan alasan yang kuat dan masing-masing mereka pegang. Pengaruh suara Gen Z gimana? Ya, kalau pengaruh suara Gen Z memang besar ya. Mudah-mudahan memang kita ada menafikan itu ya sekitar 50% lebih ya di Sumatera Selatan ini. Cuman Gen Z ini kan ya salah satunya itu mereka kadang-kadang di survei itu mereka tidak tertarik dengan permasalahan politik ya. Itu sebenarnya. Nah inilah sebenarnya kan tugas dari. Artinya terbaca nggak nih 50% Gen Z itu? Terbaca sebenarnya. Ada ya biasanya kita ukur ya parameter itu. Apakah Bapak Ibu ya, nah termasuk akan datang ke TPS atau tidak. Kebanyakan Ibu Romli kalau kami lihat secara dikelompokkan pada umur ya, itu kelihatan Gen Z itu nanti dulu atau tidak jawab. Nah tidak jawab ini nih apakah mau datang ke TPS atau tidak. Nah ini sebenarnya kan artinya ada sedikit kaget dulu lah di kita Palembang tuh ya, aku nak mikir itu tuh. Nah sebenarnya ini sebenarnya tuh memang tugas dari kita semua masyarakat, misalnya KPU juga ya untuk masyarakat bahwa pemilih itu penting. Tapi pengaruh dari Gen Z ini cukup besar ya. Kalau dia datang ke TPS cukup banyak. Nah ini sebenarnya kadang-kadang paslon itu banyak menyasar Gen Z. Nah banyak disasarnya itu sosialisasi segala macam itu dilakukan. Sementara ya Gen Z ini kadang-kadang tuh itu tidak sesuai dengan dengan tupoksi kami, misalnya tidak sesuai dengan gaya kami, misalnya kan bukan gaya masalah dalam arti harus mengikuti gaya Gen Z, bukan ya, tapi pikiran yang ada di Gen Z itu apa yang maunya itu. Nah itu sebenarnya calon harus menyelami itu. Nah selama ini kalau kami lihat sudah ada ya, tapi belum begitu maksimal dilihat, misalnya dari segi kegiatan, dari segi misalnya kontennya misalnya kan belum terlihat sama sekali tawaran itu yang cukup meyakinkan untuk Gen Z-nya. Jangan sampai nanti Gen Z nanti banyak tidak datang ke TPS. Kalaupun datang dia ya blind aja, pemilih buta. Saya mau coblos ini. Nah itu sangat disayangkan itu. Baik, ini kita coba setelah panjang lebar gubernur kita sasar ke Pilkada Kota Palembang. Palembang. Di Palembang kan ada 3 calon juga. Iya, 3 calon. Sekarang bagaimana perkembangannya dari tinjauan LKPI? Iya, dari survei yang terakhir itu ya kita juga melakukan ya bulan itu ya September akhir kalau nggak salah ya, kalau salah itu. Ya memang sama ya sebenarnya di Kota Palembang itu memang Palembang skupnya lebih kecil ya dari provinsi. Jadi masyarakat Kota Palembang itu sudah mengerucut juga terhadap pemilih 3 calon ini. Ada 3 calon ya itu ya. Jadi ya masa mengambang itu sudah cukup kecil. Nah, Sumatera Selatan aja masa mengambangnya kecil, apalagi Kota Palembang ya. Nah ini, itu yang garis bawahi. Yang berapa persen sekarang masa mengambang? Masa mengambang itu nggak sampai 5%-an, 5%. Ada kan, karena kemarin itu ada lembaga survei yang merilis juga, ya masih di bawah 5% juga ya. Jadi sangat kecil sudah masa mengambang itu. Artinya masa mengambang ini satu mereka memang belum menentukan pilihan ya. Yang kedua juga mereka juga sudah punya pilihan tapi belum mau ngomong kayak gitu Bung Romli. Nah itu. Tapi dari segi popularitas, akseptabilitas tingkat kesukaan itu 3 calon ini sudah terkenal semua, minimal popularitas. Jadi sudah mentok di atas 80%. Artinya untuk mencapai itu sudah tahu semua masyarakat itu. Tidak ada masalah lagi. Tinggal mereka saja tugasnya meningkatkan kesukaan dengan meningkatkan elektabilitas, kedukungan itu. Nah ini sebenarnya PR mereka. Secara gradual, secara absolut mereka sudah dikenal masyarakat Sumatera Selatan. Jadi lingkupnya kan memang cukup kecil ya, ada berapa 107 apa 102 kelurahan ya. Nah itu.
Artinya di sini mengerucut kalau dari 1, 2, dan 3 nomor berapa yang sudah mengerucut? Iya, dari lembaga survei ya, memang dari pertama itu musim bulan Januari 2024 itu memang kalau di survei sebelum berpasangan itu nama Ratu Dewa ya. Ratu Dewa itu dikeluarkan oleh lembaga survei, setahu saya ya, yang tergabung dalam tadi Persepi itu ya. Ratu Dewa itu tidak pernah ditempatkan di survei itu nomor 2 atau nomor 3, termasuk sampai detik ini ya. Jadi dia tetap nomor 1. Pada waktu berpasangan dengan Prima Salah masih tetap nomor 1. Artinya secara survei dia konsisten ini Bung Romli. Ada konsistensi dari Ratu Dewa itu, pemilihnya itu sudah mengerucut. Saya mau milih Ratu Dewa meskipun berpasangan dengan siapa saja. Nah ini beda misalnya pada waktu survei 2 bulan 3 bulan menjelang ini dia jeblok ke urutan kedua atau ketiga. Nah dari hasil-hasil rilis lembaga survei masih tetap Ratu Dewa itu di angka 56 atau 57% ya. Nomor 1 itu, nomor 2 ya Pak, ini nomornya. Nah itu kalau kami lihat, selebihnya itu masih di bawah 40% semua itu, yang dua calon itu. Dan masa mengamuk cukup kecil. Nah jarak elektabilitas dengan dua calon ini kalau kami lihat itu memang cukup jauh ya. Dalam arti secara statistik itu unggulnya itu sudah signifikan. Nah ritme elektabilitas kalau kami lihat potensi untuk meloncat itu ya memang agak cukup ruangnya belum cukup besar ya. Karena apa? Itu tadi alasannya. Pasangan nomor 1, 2, 3 ini semuanya ini melakukan sosialisasi semua ya, terekam. Kalau kami lihat, kalau dilihat di frekuensi itu lebih dari 79%, baik pertemuan tatap muka, media sosial, radio, spanduk, baliho, tim sukses itu 79%, maaf ya, 79 kalau saya ingat itu, mereka sudah dikenal masyarakat, dilakukan mereka semua. Artinya tingkat sosialisasi dari 3 calon ini sudah cukup masif, Bung Romli. Bukannya misalnya ada yang 20%, tidak kalau kami lihat. Memang gerakan itu sama mereka cepatnya. Cuma tinggal tergantung penilaian masyarakat. Saya berani tidak mereka memilih dengan cara apa? Meyakinkan apa yang dia program kerja itu dilakukan nanti. Itu udah mengerucut. Taruhlah kita bukan mendahuluin nama Ratu Dewa cukup populer. Yang ini. Apa yang membuat masyarakat itu suka dengan RD ini? Ya, dari survei itu memang dari beberapa yang sebelumnya itu ya, termasuk yang lainnya dirilis itu lembaga survei itu, memang RD itu dipersepsikan masyarakat itu dia calon bisa membawa perubahan Kota Palembang yang lebih baik ya. Angkanya kalau kami lihat kalau misalnya di atas 67% ya, itu ya. Sudah tuh orangnya perhatian pada rakyat. Sama juga angka di atas 68%. Yang kedua orang yang ramah, mudah ditemui. Nah itu sebenarnya di atas juga sudah tuh jujur atau bisa dipercaya, terbebas dari kasus misalnya hukum. Nah itu sebenarnya. Nah, komponen ini kalau kami lihat itu angka itu lebih cenderung mayoritasnya itu memilih RD karena alasan itu. Jadi kalau di survei itu secara landasan RD itu sudah mempunyai landasan yang kuat untuk dipilih masyarakat. Karena apa? Modal psikologis ini merupakan modal kedekatan emosional dengan masyarakat. Mustahil masyarakat itu kalau milih itu tanpa alasan. Nah alasan inilah kalau kami lihat secara perilaku politik di masyarakat agak susah untuk mengubah pilihan kepada calon lain. Nah ini dipunyai RD. Yang kedua kalau kami short juga pada waktu dia menjabat PJ Wali Kota Palembang ya. Nah tingkat kepuasan itu tinggi Bung Romli, di atas 75%. Persisnya angka saya lupa tapi di atas 75 atau 78 ya. Nah ini sebenarnya benak masyarakat itu masih ingat pada waktu dipimpin PJ Wali Kota Ratu Dewa. Nah modal ini biasanya approval ini kan lebih cepat sekali untuk meningkatkan elektabilitas sama dengan Pak Jokowi ya. Kalau approval ini ratingnya kuat, tingkat kepuasan itu naik itu Bung Romli, elektabilitas itu. Nah RD itu tertanam di masyarakat Kota Palembang seperti itu. Artinya dia semasa PJ itu cukup berhasil menanamkan brand image ke masyarakat. Iya, kalau dilihat dia bukan cukup berhasil ya. Image ya memang tugas dia ya sebagai PJ kan, cuman persepsi masyarakat itu silakan saja. Tapi secara tupoksi dia pada waktu dia menjadi PJ itu memang dianya tingkat kepuasan kalau di survei itu kita tanya sangat puas, tidak puas sama sekali. Itu sangat puas dengan puasnya itu cukup tinggi di atas 75% tadi. Nah inilah sebenarnya bahwa persepsi dari masyarakat itu memang RD itu memang sudah berhasil meskipun ya berapa bulan 6 atau 8 bulan menjadi PJ itu sudah tertanam di mereka itu. Jadi ada persepsi kalau di politik Bung Romli ya, persepsi inilah sebenarnya yang bisa dibangun oleh calon itu untuk dipilih oleh masyarakat. Jadi benak di masyarakat tertanam itu. Nah itu salah satu contohnya itu bahwa kenapa dianya elektabilitas selalu leading dia menempati
top of mind, misalnya pertanyaan terbuka, langsung jawab RD, terus pertanyaan semit terbuka, terus sampai sekarang dia berpasangan 3 calon ini. Masih konsisten. Karena itu tadi alasan-alasan itu tingkat kepuasan, tingkat sosialisasi, persepsi masyarakat, termasuk juga salah satunya tadi terakhir Bung Romli, sebaran dari segmen demografi pemilih itu, pemilih laki-laki, pemilih perempuan, pendidikan dengan yang lain sebagainya suku itu memang dominannya mayoritas ke RD. Ada potensi tsunami politik nggak? Ya kalau potensi tsunami politik yang satu tadi ya, kalau kami melihat masalah asusila, judi, narkoba itu ya, kalau kami lihat sampai detik ini ya, kita nggak tahu benar di media massa tidak ada ya. Kalau kami lihat, karena apa? Pemilihannya sudah mendekat. Kalaupun muncul itu sebenarnya itu tidak begitu efektif lagi ya, bukan apa ya? Mungkin dalam salah satu serangan udara, serangan darat ya, tapi tidak karena mendekat. Yang kedua itu tadi Bung Romli ya, karena misalnya ada masalah ya politik uang atau hadiah ya, tapi masyarakat saya jelaskan juga pasti segmen masyarakat memilih uang itu. Jadi misalnya kita tanya ke pemilih responden, Pak Bu, kalau ada pasangan calon yang memberi uang atau hadiah hari ini, apakah bisa diterima sebagai hal yang wajar atau tidak? Ada sekitar 55% bisa diterima. Nah, kita break lagi bagaimana mereka memilih yang bisa diterima nih. Dari 55% ini, sekitar 70% lebih akan menerima uang atau hadiah tersebut. Tapi masalah memilih paslon itu berdasarkan nurani, bukan berdasarkan pemberian uang atau hadiah. Artinya apa? Kalau di sini masyarakat tuh Bung Romli itu tidak begitu hirau dengan politik uang atau hadiah. Calon juga kalau menyalakan seperti itu membabi buta Bung Romli. Dan itu juga sudah ada tugasnya ya masyarakat dengan penyelenggara pemilu termasuk dengan Bawaslu segala macam. Kami sangat yakin di Palembang ini Bung Romli, rumah kota ini seperti akuarium kalau kami istilahkan, bisa dilihat semua gerakan dari calon tim sukses segala macam. Makanya kalau seperti itu tugas dari penyelenggara pemilu ya Bawaslu itu kalau misalnya ada seperti itu akan menindaknya dan itu pasti tindakannya tegas. Iya. Artinya kalau di Palembang jelas dan transparan ya. Iya. Bagaimana kalau di daerah-daerah lain, kabupaten dan kota-kota lain di Sumatera Selatan yang lain? Iya, kalau misalnya dari tsunami politik itu ya, kalau kami garis bawain yang masalah politik uang atau hadiah itu angkanya tidak begitu besar ya Bung Romli. Ini misalnya ada 40% bisa 42% misalnya bisa menerima uang atau hadiah, tapi pola memilihnya itu akan memilih uang hadiah tersebut. Artinya siapa yang ngasih duluan gitu, yang nunjuk duluan itu tidak dipilih, udah lama lagi misalnya aku calon itu. Yang kedua akan memberi uang atau hadiah yang paling banyak, siapa yang ngasih yang lebih banyak itu diambil. Tapi masalah menilai tadi yang ketiga berdasarkan nurani bukan berdasarkan uang. Ini sebenarnya jadi masyarakat tuh kadang-kadang seperti itu. Nah, duitnya KGB aku nak milih siapa. Nah, ini kan calon juga membabi buta Bung Romli ya. Jadi membabi buta seperti ini ya, sebaiknya itu jangan dilakukan ya. Apalagi terlebih lagi elektabilitas tuh gapnya itu sudah jauh Bung Romli. Artinya jaraknya itu ya. Nah, jarak itu sebenarnya kadang-kadang tuh pertimbangan juga ya untuk melakukan seperti itu juga. Dan kami sangat yakin juga penyelenggara pemilu terutama dalam ini Bawaslu ya itu sangat ketat dalam hal ini. Apalagi mereka sudah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu melakukan sosialisasi jangan melakukan politik uang. Nah ini beberapa kandidat beberapa calon kepala daerah ini kan punya koalisi-koalisi yang besar. Koalisi partai yang besar. Pengaruh tingkat kemenangannya kira-kira seberapa besar? Ya, ada memang banyak masyarakat itu ya melihat bahwa kalau partai besar itu didukung dengan calon yang besar juga, calon yang satu itu dengan partai banyak akan menang ya. Yeah. Ternyata itu hipotesa kami ya, itu tidak begitu ini Bung Romli, tidak begitu kuat ya. Karena apa? Kalau melihat sebaran dari pemilih partai politik itu dengan pemilih calon baik kabupaten, kota atau provinsi itu tidak begitu linear. Contoh misalnya pada waktu kita lihat survei itu misalnya di Provinsi Sumatera Selatan, itu Herman Derutan didukung oleh Partai Nasdem sama dengan Partai Demokrat. Ya, itu kan. Sementara paslon nomor 3 itu kan partainya Partai Golkar, Gerindra. Tapi pemilih Gerindra itu misalnya di Gerindra di posisinya kemarin tuh kita tanya ke masyarakat seperti ini. Jadi pertanyaannya itu Bung Romli, seandainya pemilihan legislatif dilaksanakan hari ini, partai politik mana yang akan Bapak Ibu pilih? Satu itu Gerindra, Golkar, PDI. Ternyata kalau kita cross check, namanya cross tabulasi lagi Bung Romli ya, yang memilih partai itu dengan memilih calon gubernur itu ternyata sebaran itu banyak ke pasangan nomor urut 1 HDCU.
Jadi pemilih Gerindra juga, pemilih dari Golkar, termasuk dengan pemilih PDIP yang partai besar tadi lebih dominan memilih ke HDCU ketimbang dia memilih partai yang diusungnya atau didukungnya tadi. Nah ini kalau kami lihat memang lebih ke sosoknya ya. Ya sosok, ada figur. Jadi pertarungan pilkada ini pertarungan figur ya, figur atau sosok, bukan partainya. Partai cuma mengantarkan. Tapi kalau figur itu lebih kuat elektoral magnetnya itu ketimbang dari partai. Nah keuntungannya dari figur yang lebih kuat di masyarakat ini sebenarnya yang mendapatkan partai yang grassroots-nya besar, tapi pemilihnya itu tidak ke partai yang dia usung calonnya itu. Nah ini terbukti kalau kami lihat sama juga dengan paslon di nomor urut 1 yang diperoleh HDCU ini. Jadi pemilih yang partai besar itu, yang top itu 1, 2, 3 lebih banyak memilih HDCU ketimbang yang diusung di calonnya. Iya. Nah ini kalau kita balik ke belakang, ini Prabowo sebagai ketua umum Gerindra, sebagai calon presiden kan diikuti juga dengan kepala-kepala daerah juga nih. Banyak kepala kader-kader Gerindra juga lebih memilih menjadi calon kepala daerah. Kader. Nah seberapa kuat partai-partai dari Gerindra ini untuk memenangkan pilkada? Ya dari hasil itu ya tetap ada garis lurus nggak itu? Nah kalau dilihat garis lurus, kalau kita lihat dari survei ya secara statistik tadi, kita mengukur garis lurus seperti misalnya itu tadi ya pertanyaan kita, seandainya pemilihan umum dilaksanakan ini partai politik apa? Katakanlah Gerindra nomor 1 misalnya di Kota Palembang ya. Tapi kalau kita break itu sama sekali ke calon yang milih itu, pasangan calon misalnya wali kota itu ternyata 27% yang memilih Gerindra tadi tidak serta-merta itu dari 27% sampainya ke pasangan nomor urut 2 Ratu Dewa Prima Salam, karena kita tahu Prima Salam di situ kan Gerindra kan, tapi tidak 27 ternyata sekitar 65%, artinya 65% dari 27%, artinya sekitar 14% lebih sedikit Bung Romli yang milihnya. Artinya kemenangan Prabowo di Sumatera Selatan tidak berpengaruh juga. Sebenarnya kalau dilihat dari pertama kita lihat ya, saya hubungkan dengan pasangan calon gubernur, pemilih Prabowo itu, kita kemarin tanya itu ke masyarakat, Pak Bu kalau milih presiden siapa nih? Ada Prabowo, ada Anies, ada Ganjar. Ternyata kalau di cross tabulasi dengan calon gubernur itu mayoritas pemilih Prabowo itu sekitar 68% milih HDCU. Nah itu, jadi tidak lurus, tidak linear kalau kita lihat. Iya, jadi memang secara historiografiknya itu kalau kami lihat Bung Romli ya, ada memang ketidaksesuaian, harusnya seperti itu ya. Tapi ini kan biarkan, maksud saya itu kan secara ilmiah kita mengukur itu. Tapi pada kenyataannya memang seperti itu di lapangan. Termasuk di daerah juga. Di daerah seperti itu juga. Banyak kan yang kadang-kadang memakai masa foto di spanduk baliho Prabowo ya. Itu kan ternyata pada waktu disurvei kan memang ya figur dari Prabowo bagus ya. Tapi kalau pemilih itu melihat di daerah, artinya kan kuatlah mayoritas tarikan elektoral calon di daerah tersebut ketimbang dari pusatnya. Misalnya ketua-ketua Gerindra kayak gitu kan, selaras program. Kami sangat yakin juga itu Prabowo juga kalau siapa saja yang menang tadi meskipun bukan dari partainya, pasti dia akan sama tegak lurus dengan apa program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan ini Prabowo sebagai presiden. Iya. Artinya memang tidak pengaruh terlalu besar ya. Dari hal ini kalau 17 kabupaten kota tidak berpengaruh besar. Iya, kalau berpengaruh besar itu sudah terlihat misalnya. Contoh ya Bung Le, kalau misalnya terlalu besar terlihat paslon balik gubernur kota Sumatera Selatan saja. Kalau Prabowo itu sudah dipasang, sudah melakukan seperti itu, termasuk juga misalnya spanduk baliho itu ada sudah terpampang juga itu, elektabilitas pasangan nomor urut 3 tuh minimal ya harus sama dengan pasangan nomor urut 1. Tapi ternyata dari lembaga-lembaga survei yang merilis itu kan masih jauh ya tertinggalnya itu. Nah artinya apa? Pemilih Prabowo itu memang secara ini pusat dia presiden kemarin memilih Prabowo kagum. Tapi kalau misalnya secara di daerah dia tetap memilih berdasarkan figur atau sosok yang mereka kagumi di daerahnya. Artinya kandidat-kandidat yang diusung dicalonkan Partai Gerindra ini tingkat kemenangannya masih belum menjamin juga. Ya kalau dilihat memang masih ada beberapa kabupaten kota yang sudah bisa menjamin. Kalau kami lihat tuh dalam kutip lah menjamin ya, artinya kita belum melalui yang di atas belum dia, tapi secara akademis kita sudah kaji ya ini bakal menang nih misalnya calon Gerindra. Ada itu Bung Romli, tapi sebagian kalau kami lihat memang tidak begitu ada yang kuat juga ya. Karena apa? Ya memang figur dari Prabowo secara nasional besar, tapi kalau ditarik ke figur daerah ternyata
pemilih Prabowo tadi bukan misalnya 90-80% masuk langsung milih dia, tidak rupanya Bung Romli seperti itu. Tidak Jadi linear tadi tidak ya. linear tadi itu yang dipermasalahkan tadi. Ini di Pilkada Sumatera Selatan ada 2 daerah yang melawan kotak kosong, Gandir dan Empat Lawang. Iya. Tentunya tidak ada kandidat lain selain incumbent. Punya potensi nggak kotak kosong itu menang juga? Ya, jadi kita tetap ya, kalau saya Bung Romli ya di lembaga survei ya, kita survei di Ogan Ilir itu jauh sebelum dia kotak kosong ini ya. Jadi elektabilitas tingkat kepuasan sama Panca itu di atas 80%. 80-85. Artinya modal Panca ada namanya kalau di survei pemilih kuat. Nah, masif ya. Jadi Panca itu minimal sudah dapat 65%. Minimal. Artinya kalau kotak kosong mau menang pasti tidak mungkin itu di Ogan Ilir ya. Nah, jadi kelihatan seperti itu jadinya. Beda misalnya kalau kotak kosong dalam tanda kutip Bung Romli ya, diciptakan. Itu beda. Tapi kalau dari survei memang Panca itu sudah kuat sama sekali. 1 tahun menjelang itu sudah angka dia di 91%. Jadi prediksi kami memang ada di media itu Panca itu berpotensi lawan kotak kosong dan ini terbukti. Nah, pada waktu survei-survei terakhir memang minimal Panca itu dapat 65, mungkin 75 atau 80 ya kalau kami lihat. Sama juga di Empat Lawang ya. Empat Lawang itu memang diprediksi itu. Memang tingkat kepuasan dari Jongci itu cukup kuat, Bung Romli, cukup tinggi di masyarakat. Termasuk elektabilitas. Sama polanya kalau kami lihat angkanya itu dengan Ogan Ilir ya. Di angka 85, 78, 79. Pokoknya di angka-angka kisaran itu. Jadi untuk menang kotak kosong kami sangat lihat ya berpotensi itu agak sangat sulit dia hanya menang kotak kosong di situ. Nah, yang kedua tadi masalah pertanyaan kenapa tsunami politik tadi ya, khusus di Kota Palembang yang menimpa salah satu calon itu, ya dari survei juga kita melihat ya, memang kajian kita di survei itu seandainya Bu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar misalnya sepengetahuan Bapak Ibu di antara paslon wali kota Palembang berikut ini yang terkena kasus tadi korupsi, asusila, narkoba dan lain sebagainya hukum. Ternyata di bawah ya, kalau kami lihat di bawah 3% masyarakat itu tuh pernah mendengar, artinya cukup kecil ya, sangat kecil kali pernah mendengar itu. Artinya dampak dari situ sangat kecil, sangat kecil. Dengan elektabilitas akan meloncat ini, apalagi akan membuat elektabilitas tergerus. Karena apa? Kalau misalnya dia sudah didengar masyarakat di atas 80% misalnya kan, itu beda lagi ya. Tapi kalau masyarakat Kota Palembang tadi kita survei di situ, memang di bawah itu angkanya. Artinya sangat tidak signifikan ya untuk membawa kasus itu, misalnya membawa dalam tanda kutip apa ya, jualan politik itu ke ranah kampanye misalnya untuk menjatuhkan calon. Sangat tidak efektif lagi, apalagi masalah elektabilitas cukup jauh ya. Nah, kecuali misalnya jauh sebelum hari sudah ditetapkan, ada kasus hukumnya, sudah tadi tersangka, itu beda Ibu Lemi, biasanya terjun bebas elektabilitas itu. Nah, kalau di Palembang seperti itu tadi, sangat tidak signifikan angkanya itu akan menjatuhkan calon yang terkena kasus tadi. Pernah itu kita lihat. Ada satu pertanyaan lagi deh. Ini kan beberapa kandidat kepala daerah ini dari kaum perempuan. Iya. Nah, di Mubah, Kota Palembang, gitu kan. Potensinya gimana untuk kaum perempuan ini? Ya, sama juga Bung Lemi. Jadi kita tetap di kuesioner itu kita masukkan pertanyaan itu. Kita tanya ke masyarakat, di antara pernyataan di bawah ini, mana yang akan Bapak Ibu pilih atau saudara? 1, wali kota atau bupatinya laki-laki dan wakilnya laki-laki. Nah, itu angkanya itu Bung Romli ya, dia 47%. Yang kedua, wali kota atau bupatinya laki-laki dan wakilnya perempuan. Nah, itu kecil angkanya Bung Romli. Biasanya kalau kami lihat itu angkanya sekitar 12%. Ketiga itu wali kotanya perempuan, bupatinya laki-laki. Nah, jadi dibalik gitu. Angkanya juga cukup kecil di bawah 9%. Yang ketiga itu tidak mempermasalahkan masalah jenis kelamin. Nah, ini cukup besar Bung Romli. Angkanya di atas sekitar 51-52. Nah, kalau dilihat dari sini, kita hipotesa analisa itu memang masyarakat itu tidak mempermasalahkan masalah jenis kelamin ya, artinya gender lah kalau ada laki-laki perempuan apa ya. Tapi ada memang cenderungan kalau misalnya memilihnya itu laki-laki dengan laki-laki. Nah, itu dilihatnya ketimbang laki-laki perempuan. Contoh misalnya kalau di survei kami di Kota Palembang itu pemilih laki perempuan itu kan kalau kami lihat sekitar 31% itu ya memilih pasangan Fitriyanti dengan Nandriani.
Tapi pemilih perempuan itu pemilih Ratu Dewa itu sudah mencapai angka 53%. Nah, jadi ada memang secara perilaku pemilih perempuan itu tidak mempermasalahkan siapa wali kota, wakil wali kotanya dari segi gender. Buktinya itu tadi, kalau kami lihat secara survei, memang pemilih perempuan lebih banyak ketimbang memilih pasangan Ratu Dewa dengan Prima Salam, ketimbang Nandriani dengan Fitri dengan Nandriani. Harusnya secara logika Fitri dengan Nandri kan perempuan-perempuan. Ternyata tidak kalau kami lihat. Nah, di sini sebenarnya kami lihat memang sudah pemilihnya sudah sangat rasional ya, tidak mempersalahkan masalah gender. Iya. Ini tidak perlu pengaruh ya? Tidak berpengaruh, tapi ada juga, cuman tidak begitu signifikan. Mungkin tepatnya seperti itu bahasanya Bung Romli. Tidak demikian. Iya. Mungkin ada tambahan ya? Iya, kalau kami tambahkan saja, ini kan pilkadanya semakin dekat ya di provinsi, kabupaten, kota Sumatera Selatan juga yang kita cinta ini. Mudah-mudahan ya kita jika menjaga pilkada ini dengan damai ya, terlepas dari siapa yang menang, siapa yang belum beruntung untuk menjadi wali kota atau bupati atau gubernur Sumatera Selatan. Tetap kita jaga persatuan dan kesatuan dan kekompakan. Yakinlah itu semua calon itu bagus, niatnya bagus, visinya bagus, program kerja yang bagus ya. Dan mudah-mudahan masyarakat Kota Palembang misalnya Sumatera Selatan dan kabupaten daerah lainnya itu bisa datang ke TPS 27 November nanti, karena itulah sebenarnya itu pesta demokrasi yang kita tunggu-tunggu selama ini. Itu ya, Bung Romli. Ya. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.